Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi, NIM 09915803190003, Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pemerintahan Nasional. Yang pertama yaitu kewenangan Presiden sebagai kepala negara, yaitu 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas TNI, 2. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, 3. Membuat perjanjian internasional, 4. Menyatakan keadaan bahaya, 5. Memberi gerasi rehabilitasi, 6. Mengangkat duta dan konsul, 7. Memberi amnesti dan abolisi, 8. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Adapun kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu 1. Memegang kekuasaan pemerintahan, 2. Mengajukan rancangan undang-undang, 3. Menetapkan peraturan pemerintah, 4. Membentuk suatu Dewan Pertimbangan Presiden, 5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, 6. Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR, 7. Menetapkan peraturan pemerintah, 8. Mengajukan RUU APBN, 9. Meresmikan keanggotaan BPK, 10. Menetapkan hakim agung. Yang ke-11 yaitu mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial, dan yang terakhir yaitu 12. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi. Selanjutnya yaitu kekuasaan Presiden dalam pemerintahan atau pembentukan kabinet. 1. Kekuasaan Presiden dalam pemerintahan dalam kurung pembentukan kabinet. 2. Presiden pemegang kekuasaan eksekutif. Menurut C.F. Strong membedakan antara eksekutif dalam arti luas dan eksekutif dalam arti sempit. 1. Yaitu dalam arti luas, yaitu eksekutif terdiri dari seluruh struktur kementerian, pelayanan publik, kepolisian, hingga militer. Sedangkan dalam arti sempit, yaitu eksekutif berarti pemimpin tertinggi dalam eksekutif. Selanjutnya yaitu 3 fungsi utama eksekutif. Yang pertama, kekuasaan eksekutif melakukan tugas membuat konsepsi. Setiap kebijakan yang dibuat eksekutif harus dielaborasi sedemikian rupa agar realistis atau agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan di masyarakat dan secara politik dapat diterima. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif melakukan implementasi. Setiap kebijakan harus dipastikan dilaksanakan secara baik dengan menunjuk dan mensupervisi birokrasi yang mampu untuk melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan tersebut. Adapun yang ketiga yaitu kekuasaan eksekutif melakukan fungsi koordinasi. Koordinasi dilakukan antar pelaksanaan kebijakan dan antar kebijakan sendiri agar berjalan harmoni serta tidak ada yang bertentangan. Selanjutnya yaitu kekuasaan Presiden membentuk kabinet pemerintahan. Presiden hasil pemilu berkarakter serosum, di mana pemenang pemilihan mendapatkan semua kekuasaan sehingga dapat langsung memulai pemerintahannya tanpa harus mempertimbangkan kekuasaan politik lain. Yang kedua yaitu Presiden bisa menentukan koalisi melalui kabinetnya. Adapun kekuasaan Presiden dalam mengganti dan merombak kabinet yaitu 1. Presiden dibantu oleh kelompok kerja yang dikenal dengan nama kabinet, konsil atau kementerian. Di Amerika Serikat dikenal dengan nama administration yang terdiri dari para sekretari. Yang kedua yaitu kekuasaan Presiden dalam melakukan pengangkatan anggota kabinetnya.
secara prinsip digunakan untuk mendapatkan kesuksesan kebijakan ataupun untuk memperoleh dukungan politik. Ketiga yaitu appointment power, membuat presiden memiliki posisi tawar yang tinggi yang dapat digunakan untuk membangun koalisi. 4. Langkah ini terutama sangat dibutuhkan bagi presiden yang mendapatkan dukungan minoritas di parlemen. 5. Kabinet resolve, yaitu dilakukan presiden untuk memperluas dan memperkuat koalisi. Terakhir yaitu Gallard mengatakan bahwa kabinet resolve adalah sebuah strategi yang eksplisit dalam proses tawar-menawar politik. Selanjutnya yaitu kekuasaan Presiden Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian menteri. Terdapat pada pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Selanjutnya yaitu setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya yaitu pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya yaitu menteri dan kementerian. Menteri negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan menteri negara adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Selanjutnya yaitu menteri dan pemerintahan. Pada poin pertama yaitu 1. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Yang kedua yaitu urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. 4. Dapat dibubarkan oleh presiden dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat kecuali kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan terdapat pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Selanjutnya itu urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintahan. Urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.